Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Dio di akun Mbah Untung Warno Tirto. Saya akan mencoba meneruskan pembacaan ciri-ciri wanita solehah. Yang ini sudah mencapai ke tentang tawakal kepada Allah, berjiwa qanaah sudah. Ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang, banyak banget uraiannya. Tapi saya akan mencoba memberikan semampu saya. Ini banyak banget. Oke, 10 tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syarat ke-10 untuk menjadi wanita solehah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan keputusan segala perkara ikhtiar dan usaha kepada Allah, karena Allah yang kuat dan kuasa. Sedangkan manusia lemah dan tidak berdaya. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha, itulah tawakal, bukan berserah diri tanpa berusaha, karena itu termasuk perbuatan sia-sia. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang dusun tidak memasukkan untanya, katanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah dahulu ontamu, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah peristiwa penting ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan negeri Mekah hendak pergi ke Madinah bersama Abu Bakar. Beliau berdua bersembunyi di dalam gua di atas bukit Gunung Sur tatkala dikejar orang-orang kafir Quraisy, dan setelah bersembunyi dan tidak kelihatan oleh musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, janganlah takut, Allah bersama kita. Ini menunjukkan bahwa setelah berusaha sekuat tenaga baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan tawakal. Coba kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dirinya padahal musuh yang mengejar sebanyak itu, menurut sunatullah tentu akan tertangkap akhirnya. Allah tidak bersamanya lagi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan musyrik dan Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tuhan hanya Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Ini yang mempunyai arah ya. Quran surat Al-Muzammil ayat 9. Seorang wanita yang mengeluh jika rezeki sedang surut, karena yang membagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab usaha suami atau usaha orang tua itu hanya sekedar ikhtiar pada rezeki atau tidak dapat atau di tangan Allah. Tetapi janganlah khawatir, sebab Allah Maha Adil, dan siapa yang berusaha keras akan mendapatkannya hasil itu. Ini ada Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Quran surat At-Tolak ayat 3. Maka kita hendaklah harus bersyukur, menikmati syukur. Syukur itu banyak banget, bukan hanya rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Syukur itu bisa kita ucapkan dan kita bisa berusaha dalam hal yang baik, menjalankan kebaikan-kebaikan, bersyukur kepada Allah, bisa mendapatkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa bersyukur alhamdulillah, bisa memberi manfaat kepada orang lain alhamdulillah. Dan ini yang ke-11, bersyukur kepada Allah. Syarat ke-11 untuk menjadi wanita soleh adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mau membelanjakan dan mempergunakan nikmat sesuai dengan ketentuan syariat. Nikmat Allah yang diberikan manusia banyak sekali. Nah, ini yang sudah di jumlahnya dan macamnya, berupa rezeki, kesehatan badan, dan badan kita sendiri adalah termasuk nikmat. Menggunakan nikmat suara dengan baik, diberi telinga, dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, diberi mata, dipergunakan untuk melihat sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang tidak mengandung maksiat, diberikan rezeki, dipergunakan untuk kebaikan. Maka mempergunakan nikmat sesuai ketentuan syariat, itulah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta dipergunakan untuk berjudi, untuk membeli miras, untuk pamer perhiasan, kalau lisan dipergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang kotor, yang kurang baik, untuk bernyanyi, kalau mata dipergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu bukan disebut syukur kepada Allah, tetapi kufur terhadap Allah karena tidak mau mempergunakan nikmat Allah sesuai ajaran dan syariatnya. Telah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa apabila manusia mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmat kepada manusia itu. Dan apabila manusia tidak berterima kasih dan tidak mau mempergunakan nikmat itu sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan mengurangi atau mencabut nikmat itu dari manusia sebagai hukuman kekufurannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azabnya sangat pedih. Kita bayangkan, sangat pedih sekali. Itu siksaan orang yang tidak bersyukur, diancam dengan sangat pedih. Kemudian yang ke-12, memerangi hawa nafsu. Syarat ke-12 untuk menjadi wanita salehah adalah selalu memerangi hawa nafsu, yaitu berusaha sekuat tenaga agar terhindar daripada mengerjakan perbuatan yang menyebabkan memperoleh dosa. Sebenarnya memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada memerangi orang-orang kafir. Hal ini terbukti sabda Rasulullah SAW ketika kembali dari suatu peperangan besar yang saat itu disampaikan kepada para sahabatnya. Ini hadisnya, roja'na minal jihadil ashghari ilal jihadil akbar. Kita kembali
dari peperangan yang paling kecil menuju peperangan yang lebih besar. Setelah Rasulullah SAW ditanya, sahabat beliau menjawab bahwa peperangan yang lebih besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Kalau seorang wanita telah berhasil mengekang dorongan hawa nafsu, menahan kemauan-kemauannya yang jahat, berarti dia telah memenuhi syarat yang kedua belas ini untuk menjadi wanita solehah. Lalu apa saja kemauan hawa nafsu sebenarnya itu? Kemauan hawa nafsu itu banyak sekali macamnya. Dan dapat kita simpulkan jadi satu, yaitu semua keinginan manusia yang dianggap jelek dan melanggar terhadap syariat agama. Kalau manusia sudah dapat menghindari larangan-larangannya, berarti berhasil memerangi hawa nafsunya. Ini yang ke-13, khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah itu tidak serta-merta kita mengharapkan sanjungan dari orang dan seterusnya. Dia merasa paling hebat. Khusyuk dalam beribadah adalah menjadi syarat yang ke-13 untuk menjadi wanita solehah. Karena khusyuk dalam beribadah itu syarat mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Karena dengan khusyuk manusia akan dapat langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam beribadah adalah kepatuhan kepada Allah dalam menjalankan amal ibadah. Tujuan kepada Allah. Karena itu khusyuk merupakan bagian dari beribadah kepada Allah. Dengan khusyuk seorang wanita dapat merasakan nikmatnya ibadah itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun 1-2. Makanya ayat di atas bahwa khusyuk merupakan syarat seorang hamba terhadap Tuhannya, dan khusyuk itu terletak dalam hati, yaitu beribadah dengan konsentrasi hatinya hanya bertuju kepada Allah. Kalau hati manusia telah tertuju kepada Allah, maka dengan sendirinya manusia akan mudah melaksanakan ibadah dan giat mengabdi kepadanya, tidak menjadi orang yang malas, pesimis, dan lemah semangat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bisyabri wassalati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikianlah menjadi orang yang khusyuk itu sangat berat godaannya. Jadi kita di sini diajarkan untuk khusyuk kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa. Jadi manusia kita hanya berusaha, Allah yang akan memberi taufik dan hidayah. Semoga pembacaan dan keterangan-keterangan ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti dan dapat disimpulkan, dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya untuk wanita tetapi untuk kita kaum laki-laki dan kaum muslimin dan muslimat semuanya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.